Dalam setiap seri Super Sentai, keberadaan robot raksasa atau mecha merupakan salah satu elemen utama yang tidak hanya menjadi ciri khas, tetapi juga selalu dinantikan oleh para penggemarnya. Umumnya, primary mecha atau robot utama dalam suatu seri terbentuk melalui proses kombinasi dari beberapa unit, baik berupa kendaraan, hewan mesin, ataupun bentuk mekanikal lainnya, yang menyatu dan membentuk satu kesatuan robot besar. Namun, di antara puluhan judul Super Sentai yang telah dirilis, sejak era Showa hingga Reiwa, terdapat beberapa seri yang menampilkan pendekatan berbeda, yakni dengan menghadirkan primary mecha yang tidak terbentuk dari gabungan komponen apapun. Mecha ini biasanya dikenal sebagai sebutan single mecha, yaitu unit tunggal yang berdiri secara mandiri tanpa memerlukan kombinasi dari elemen lain untuk beroperasi. Mecha ini biasanya ditampilkan sebagai robot yang lebih stabil, tangguh, dan memiliki fungsi atau sistem persenjataan yang telah diintegrasi secara penuh. Selain itu, desain visualnya pun cenderung ikonik dan kuat secara identitas, karena tidak terbagi menjadi beberapa bagian terpisah. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 primary mecha Super Sentai yang berwujud single mecha. Mau tahu primary mecha apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Battle Pepper Robo, Battle Pepper J. Battle Pepper Robo merupakan mecha utama dalam serial Battle Pepper J, yang dikenal sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah Super Sentai, karena merupakan mecha raksasa pertama dalam franchise ini. Battle Pepper Robo memiliki desain yang terinspirasi dari kebudayaan Jepang, terutama dari segi kostum dan helmetnya yang menyerupai seorang samurai, dengan berwarna dominan merah dengan aksen emas dan hitam, dan kepalanya juga dilengkapi dengan helmet menyerupai kabuto, yang memperkuat citra Jepang tradisional yang gagah dan patriotik. Mecha ini bukan hasil gabungan dari kendaraan atau unit terpisah, melainkan berupa single mecha yang dibangun secara utuh dan diluncurkan dari markas, menggunakan Battle Shark, yaitu kapal induk milik tim Battle Pepper. Dan mecha Battle Pepper Robo ini dilengkapi dengan beberapa senjata, seperti Battle Pepper Sword, yaitu pedang besar yang menjadi senjata utama Battle Pepper Robo. Biasanya digunakan untuk mengakhiri pertarungan dengan jurus tebasan akhir yang disebut Pepper Sword Finish. Lalu ada Battle Shield, yaitu sebuah tameng pelindung yang digunakan untuk menahan serangan dari musuh. Sebagai mecha pertama di dunia Super Sentai, Battle Pepper Robo menetapkan standar baru dalam format pertarungan melawan monster raksasa, yang kemudian menjadi tradisi hingga era modern. Setiap kali musuh berubah menjadi raksasa, Battle Pepper Robo akan dipanggil untuk melindungi bumi dari ancaman organisasi jahat Egos. Di nomor yang kedua ada Daidenjin, Denshi Sentai Denjiman. Daidenjin merupakan primary mecha dari serial Denshi Sentai Denjiman, dan menjadi mecha kedua dalam sejarah Super Sentai setelah Battle Pepper Robo. Seperti pendahulunya, Daidenjin adalah mecha tunggal atau single mecha yang tidak terbentuk dari gabungan unit atau kendaraan terpisah, melainkan diluncurkan dalam bentuk utuh dari kendaraan transportasi yang disebut Denji Tiger. Desain dari Daidenjin sendiri menggambarkan kemajuan teknologi masa depan, dengan bentuk robotik yang kokoh dan tampil lebih modern dibandingkan Battle Pepper Robo. Warna utamanya adalah abu-abu metalik dengan kombinasi merah, biru, dan kuning, yang mewakili palet warna khas Super Sentai. Dan kepalanya berbentuk seperti helmet bergaya fiksi ilmiah, dengan mata berwarna kuning dan tanduk pendek di bagian sisi kiri dan kanan, yang memperkuat kesan sebagai robot pelindung teknologi tinggi. Daidenjin ini dikendalikan oleh seluruh anggota tim Denjiman dari dalam kokpit. Dan untuk memanggil mecha tersebut, mereka menggunakan Denji Tiger, yaitu sebuah kendaraan raksasa berbentuk pesawat tempur darat. Saat dibutuhkan, Denji Tiger akan membuka bagian dalamnya dan meluncurkan Daidenjin ke medan pertempuran. Dan mecha ini juga dibekali dengan berbagai persenjataan seperti Daidenjin Boomerang, yaitu sebuah senjata bumerang besar yang digunakan untuk serangan jarak menengah. Lalu ada Denji Sword, yaitu pedang utama yang digunakan dalam jurus pamungkasnya. Daidenjin ini memiliki posisi penting dalam sejarah Super Sentai, karena menjadi mecha pertama yang benar-benar memiliki mobilitas dan artikulasi lengan dengan kaki secara penuh, sehingga pertarungannya lebih dinamis. Ia juga dikenal sebagai robot pertama dalam Super Sentai, yang bisa menggunakan pedang sebagai senjata utama secara intensif, menetapkan pola yang kemudian diikuti oleh banyak mecha setelahnya. Di nomor yang ketiga ada Galaxy Mega, Denji Sentai Mega Ranger. Galaxy Mega merupakan primary mecha dari serial Denji Sentai Mega Ranger, yang dibentuk bukan melalui kombinasi beberapa kendaraan, melainkan dari transformasi satu unit induk pesawat luar angkasa yang disebut Megaship. Mecha ini menjadi salah satu single mecha paling ikonik dari era 90-an, karena konsepnya yang futuristik dan desainnya yang solid. Galaxy Mega hadir sebagai hasil pengembangan teknologi oleh organisasi INET untuk menghadapi ancaman dari kelompok alien jahat Neji Regia. Dan Galaxy Mega ini memiliki desain yang modern dan mengotak, yang memiliki ciri khas mecha di era 90-an, dengan pengaruh kuat dari elemen digital dan luar angkasa. Warna dominan dari mecha ini adalah abu-abu metalik, biru tua, dan hitam, dengan sedikit aksen merah berbentuk huruf M di bagian dadanya.
Desain dari mecha ini mencerminkan transformasi dari pesawat ruang angkasa ke mode robot, dengan elemen-elemen seperti sayap dan kokpit yang masih terlihat ketika menjadi mecha. Galaxy Mega terbentuk melalui transformasi dari Megaship dengan Mega Shuttle, dan saat anggota Mega Ranger masuk ke dalam Megaship, mereka dapat memulai proses transformasi menjadi Galaxy Mega. Proses ini disebut electromagnetic fusion, yang membuat Megaship akan berubah menjadi robot secara penuh, dan Mega Shuttle berubah menjadi kokpit di bagian kepala mecha tersebut. Dengan adanya Galaxy Mega ini menandai kembalinya single mecha dalam format yang modern dan berteknologi tinggi setelah era 80-an yang didominasi oleh kombinasi multi-unit. Galaxy Mega juga merupakan mecha utama pertama di serial Super Sentai yang berasal dari pesawat ruang angkasa yang sepenuhnya dapat berubah bentuk, dan konsep ini kemudian dilanjutkan oleh Mega Voyager dan beberapa seri Sentai lainnya. Di nomor yang keempat ada Go Buster S, Tokumei Sentai Go Buster. Go Buster S adalah primary mecha dari serial Tokumei Sentai Go Buster. Serial ini mengusung tema spiones dan dunia digital, di mana para anggota Go Buster melawan ancaman virus komputer jahat bernama Messiah dan pasukannya dari dimensi subruang. Mecha ini tidak seperti mecha tradisional Super Sentai yang terbentuk dari gabungan beberapa unit. Go Buster S hadir sebagai mecha tunggal atau single mecha yang terbentuk dari satu unit transformasi, yakni Buster Vehicle CB-01. Dan Go Buster S ini memiliki desain yang ramping dan atletis, mencerminkan kecepatan dan ketangkasan dari Red Buster sendiri. Warna dominannya adalah merah dengan kombinasi hitam dan perak, sesuai dengan warna khas dari Red Buster. Kepalanya juga memiliki desain menyerupai helmet tempur dengan visor tajam, menunjukkan kesan mecha berteknologi tinggi. Desain Go Buster S juga memperlihatkan bagian-bagian kendaraan CB-01 yang terintegrasi dengan mulus seperti roda, kokpit, dan bagian sayap yang menekankan transformasi penuh dari kendaraan ke mode robot. Dan hadirnya mecha Go Buster S ini, waralaba Super Sentai jadi memperkenalkan pendekatan baru dalam desain mecha Super Sentai, seperti lebih ramping, cepat, dan fokus pada satu pilot dengan teknologi digital yang canggih. Ia menjadi simbol efisiensi dan teknologi modern dalam pertarungan melawan ancaman cyber, dan juga dikenal karena memiliki transformasi multibentuk seperti vehicle mode, animal mode, dan robot mode. Di nomor yang kelima ada Boom Boom Robo, Bakuage Sentai Boom Boom. Boom Boom Robo adalah mecha utama yang digunakan oleh tim Boom Boom dalam menghadapi ancaman dari kelompok jahat Hasirian. Mecha ini merupakan hasil kombinasi dari 3 kendaraan utama, yaitu Boom Boom Trailer, yaitu kendaraan berbentuk truk trailer besar. Lalu ada Boom Boom Off-Road, yaitu kendaraan berbentuk mobil off-road. Lalu yang terakhir ada Boom Boom Wagon, yaitu sebuah kendaraan berbentuk mobil wagon. Dan ketiga kendaraan ini dapat bergabung melalui proses yang disebut Bakuage Gatai untuk membentuk Boom Boom Robo. Dan Boom Boom Robo ini sebenarnya masih dikategorikan sebagai single mecha, dikarenakan beberapa alasan seperti struktur tubuh dari Boom Boom Robo ini berasal dari satu kendaraan utama saja, yaitu Boom Boom Trailer, dan 2 kendaraan lainnya seperti Boom Boom Off-Road dan Wagon hanya menjadi aksesoris tempur atau senjata, bukan menjadi bagian inti dari kombinasi mecha tersebut. Dan Boom Boom Robo ini memiliki desain yang dinamis dan penuh warna, mencerminkan tema balap dan kecepatan yang diusung oleh serial ini. Desainnya terinspirasi dari berbagai elemen otomotif, dengan aksen yang menyerupai bagian-bagian kendaraan seperti lampu depan, knalpot, dan roda. Warna dominan pada mecha ini adalah merah, biru, dan pink, yang sesuai dengan warna kendaraan para membernya. Dalam serial Bakuage Sentai Boom Boom Robo berperan sebagai garda depan dalam pertarungan melawan musuh-musuh raksasa yang mengancam bumi. Kecepatan dan fleksibilitasnya menjadikannya aset penting bagi tim Boom Boom dalam menjaga perdamaian dan keselamatan dunia. Di nomor yang ketujuh ada Tegasword, Number One Sentai Gojuger. Tegasword adalah entitas sentien berbentuk tangan kanan raksasa yang memiliki peran penting dalam serial Number One Sentai Gojuger. Ia merupakan sosok yang menciptakan Sentai Ring dan sistem ring kontrak, serta berfungsi sebagai sponsor dalam kompetisi interdimensional bernama Battle for the Ring yang menjadi inti konflik dalam seri ini. Dan Tegasword juga dipercaya sebagai makhluk ilahi yang kekuatannya tersebar ke berbagai penjuru alam semesta dalam bentuk Sentai Ring setelah terjadinya perang semesta. Untuk melindungi keberadaannya, ia memfosilkan dirinya hingga akhirnya terbangun kembali di era modern, bersamaan dengan dimulainya Battle for the Ring. Dalam kompetisi ini, Tegasword memilih individu dengan tekad kuat untuk menjadi kandidat pemilik kekuatan Number One melalui kontrak magis bernama Ring Kontrak. Dan selain menjadi mecha, Tegasword juga berfungsi sebagai alat transformasi utama para anggota Gojuger dengan menggunakan Sentai Ring yang telah mereka dapatkan. Para anggota ini dapat mengakses kekuatan yang diwariskan oleh para pejuang terdahulu. Tegasword juga dapat berubah menjadi berbagai bentuk mecha raksasa, tergantung pada kombinasi Sentai Ring yang digunakan. Contohnya Tegasword Red merupakan bentuk mecha raksasa hasil gabungan antara Tegasword dan Tegasword Red Sentai Ring yang mencerminkan gaya bertarung Goju Red dengan agresif dan berimbang.
Walau Tega Sword ini bisa digunakan oleh kelima member Gojuger, tetapi ia adalah satu entitas raksasa yang berubah menjadi mecha, bukan hasil gabungan dari beberapa kendaraan, hewan mesin, atau modul robotik seperti mecha pada umumnya. Dan ia juga tidak melibatkan kombinasi antar unit utama. Meskipun mecha ini menerima kekuatan dari Sentai Ring dan dapat berganti bentuk tergantung pada cincin yang digunakan. Misalnya menjadi Tega Sword Red. Itu bukan kombinasi fisik dari banyak unit, melainkan modifikasi kekuatan dan senjata, mirip seperti power up atau mode perubahan. Bentuk dasar dari mecha ini juga berdiri sendiri, tanpa perlu gabungan unit lain. Tega Sword sudah bisa berdiri sebagai satu mecha utuh dan dapat bertempur secara penuh. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 primary mecha Super Sentai yang berwujud single mecha. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.